perihal putusan hari ini nih Kak Fit, terdakwa. Gimana sih melihat hukuman yang dijatuhkan 4 tahun 1 M? Gimana nih? 4 tahun putusan dengan denda. Ngerasa gimana? Ya kalau misalkan ditanya kepada kita semua atau mungkin terhadap Dr. Reza sendiri, ya kita tetap menghargai dan menghormati putusan dari pengadilan dulu, prinsipnya itu dulu. Nah terkait masalah vonis 4 tahun, memang itu merupakan kebijakan penilaian dari majelis. Nah kalau misalkan dari hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebenarnya poin dari kita adalah bahwa satu, selama ini apa yang dituduhkan kepada Dr. Reza, bahwa Dr. Reza ini melakukan penyuapan, menutup mulut untuk atas kejahatannya, berarti dari putusan pengadilan negeri ini telah terbukti bahwa Dr. Reza ini tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh masyarakat selama ini, melainkan yang ada satu dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2, yang dimana itu menjadikan suatu keputusan tadi ya di pengadilan negeri. Jadi buat masyarakat yang selama ini menuduh kepada Dr. Reza, pada hari ini akhirnya kita mengetahui bersama bahwa atas putusan itu, yang tuduhan mereka yang katanya Dr. Reza ini melakukan suap itu tidak benar. Mungkin kalau dari Kak Fitri pribadi gimana Kak? Ya sama dengan apa yang diucapkan Bang Raffi. Ini teman-teman diskusi aku dalam menemani Dr. Reza khususnya, aku melihat apa yang terjadi hari ini menurut aku pribadi cukup fair. Karena poinnya adalah bukan berapa lama terdakwa ini divonis tapi dinyatakan bersalah. Ya, Mr. Z. Yeah. Dari tuntutan sendiri kan 11 ya Kak Fit? Ya, Dan karena kan dijatuhkan 4 tahun. ya yang dilaporkan sama Dr. Reza itu kan pengancaman dengan pemerasan ya. Itu yang terbukti kan. Kalau perihal yang lain-lain saya takut salah ya, karena ini mengenai hukum. Mungkin ini Mr. Z sama Bang Leon bisa menjelaskan di sisi hukumnya itu bagaimana. Mungkin Mr. Z, Bang Leon nih, Ya. tuntutan 11 tahun, vonis 4 tahun 1 miliar. Itu melihatnya seperti apa Bang? Ya, tadi sudah disampaikan sama rekan Raffi, juga Bu Fitri. Kalau saya menyorotinya, ini menunjukkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terkait dengan pemerasan terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang kedua adalah terkait statement adanya kesepakatan, adanya endorse, adanya perjanjian bisnis, itu jelas menyesatkan. Dibuktikan dengan putusan hakim, yaitu secara sah dan meyakinkan adanya pemerasan. Walaupun hukumannya lebih dari setengah ya, kurang dari setengah gitu loh. Saya tidak melihat dari situ. Saya hanya membaca dari secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan. Terkait dengan vonis nih abang kita ini, Bang Leon, silakan. Bang Leon, menanggapi hal ini. Jadi teman-teman, yang pertama, putusan hari ini meskipun belum berkekuatan hukum tetap, masih putusan tingkat pertama, masih terbuka upaya hukum banding, tetapi setidaknya melalui putusan ini kemudian terbantahkan. Kalau selama ini kan ada semacam penggiringan opini bahwa perkara ini perkara pencemaran, dan ternyata putusan hakim hari ini tegas menyebutkan bahwa si terdakwa ini terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE dakwaan pertama ke-1. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tuntutan 11 tahun kemudian diputus 4 tahun, itu adalah hal yang lumrah. Karena apa? Dalam tuntutan, perbuatan yang terbukti itu kan ada 2, pemerasan dan TPPU pasal 3-nya. Ternyata majelis hakim kan berpendapat lain. Dugaan tindak pidana pencucian uangnya dianggap tidak terbukti karena unsur menyamarkan atau menyembunyikannya itu dianggap tidak terbukti. Nah, dengan tidak terbuktinya dakwaan kedua itu otomatis ancaman pidananya kan berkurang. Kalau kita berkaca kepada ketuntutan itu, karena dia sebenarnya masuk kepada ranah konkursus realis, di situ ada perbarengan, sebenarnya kan ancaman pidana maksimalnya itu 20 tahun plus sepertiga dari 20 tahun, sehingga itu hal yang wajar dituntut 11. Nah kalau kemudian putusannya 4 tahun, ya wajar juga karena ancaman pidananya 6 tahun. Jadi kalau kita bandingkan antara putusannya 4 tahun dengan ancaman pidana maksimalnya 6 tahun, menurut saya ini udah cukup adil lah bagi pelapor maupun bagi terdakwa gitu.
Bang, kalau secara hukum kan ini beliau nih mau mengajukan banding. Yes. Apakah banding ini akan meringankan dari tuntutan tersebut gitu dari terdakwa? Vonis. Tergantung apa mungkin analisis hukumnya gitu. Bagaimana caranya? Oke, jadi kalau kita melihat upaya hukum banding itu kan memang hak. Kita juga tidak tahu apakah jaksa penuntut umum nantinya akan mengajukan banding atau tidak. Karena kalau kita berbicara kebiasaan, kalau putusan itu di bawah 2/3 dari tuntutan, kan biasanya jaksa akan mengajukan upaya hukum banding. Meskipun dalam beberapa kasus juga mereka tidak mengajukan upaya hukum banding. Tetapi secara hukum, menurut pendapat saya, menurut analisis saya ya, apa yang sudah diputuskan oleh majelis hari ini sudah merupakan yang adil lah bagi para pihak. Meskipun nanti dalam pengadilan tinggi, dalam upaya hukum banding seandainya diajukan banding, masih terbuka kemungkinan apakah itu akan lebih ringan atau apakah lebih berat. Itu sangat terbuka peluang itu. Karena hakim pengadilan tinggi pada tingkat banding itu punya kewenangan untuk itu. Seperti itu. Covid dari TPPU-nya sendiri kan sudah terbukti nih Kak. Nah, melihatnya gimana nih dari Covid, merasa keadilan sekecilnya juga atau oh ya sudahlah mungkin dengan hukuman 4 tahun legowo saja? Kenapa saya harus kecewa? Saya kan dari awal meyakini bahwa apa yang dilakukan terdakwa ini, menurut saya dia tidak ada niat untuk memeras. Kalau tidak ada yang ngajarin, kalau tidak ada yang memberikan kekuatan, kalau tidak ada sindikat, ya dari awal saya kan ngomong begitu. Kalau sekarang dia terbukti dan seperti teman-teman bilang maksimalnya kan ancamannya 6 tahun. Kalau 4 tahun ini menurut saya itu udah berat banget, udah berat banget loh. Jadi saya nggak melihat dari jumlah dia divonis, saya melihat dia diputus bersalah aja itu udah menjadi catatan hidup buat dia. Karena itu yang paling dia takutin, dia menjadi narapidana untuk kasus kriminal. Apapun yang akan dia lakukan nanti, upaya-upaya hukum itu saya udah nggak mau ikut campur lagi. Saya juga merasa kalau Dr. Reza ini bukan orang jahat juga yang mau puas banget biar dia dihukum tinggi. Dr. Reza dan Dr. Mufid hanya membuktikan bahwa giringan opini masyarakat selama ini yang mengatakan bahwa ada kesepakatan dan dijebak dan lain-lain itu tidak terbukti. Yang terbukti adalah pemerasan dan pengancaman. Berkat apa? Bullying di dunia maya awalnya itu kan meningkat jadi ada upaya dia untuk memeras, tadinya dari Dr. Reza aja merembet ke yang di Palembang, merembet ke yang mana gitu. Nah ini kan sudah dinyatakan bersalah ya semoga tidak mengulangi lagi hal-hal seperti ini. Tapi kan tadi kata Rafiq kan dengan putusan 4 tahun ini kan berat ya Kak. Mungkin prediksi Kakak sebenarnya berapa tahun sih Kak terkait putusan hari ini? 2 tahun kalau saya berpikir, saya berpikir jauh sebelum vonis ini dibacakan, kalau kalian ngikutin sosmed saya kan bilang sekalipun dia divonis bebas, kita harus menerima. Makanya begitu tadi dibacakan 4 tahun itu saya udah wah tinggi juga ya. Tinggi juga dari 6 tahun, karena ini teman-teman diskusi Mahkamah ini saya sudah tahu kalau misalnya dia bisa saya mah berpegangan satu aja, pembuktian bahwa kenapa saya menemani Dr. Reza karena dia korban bullying. Dari bullying itu meningkat sehingga diancam dan diperas gitu kan. Kalau bukan saya yang menemani siapa? Jadi saya fokus kepada itu dan alhamdulillah apa yang dituduhkan selama ini tidak benar dan saya tidak salah membela orang. Kafid, bicara soal sindikat, tadi Kafid menyebut itu ya, maksudnya kalau dari Kafid sendiri dugaannya ada? Bukan kata saya, di dalam persidangan kan ada nama-nama tersebut kan, gitu kan? Ya, dalam tuntutannya juga kan disebut ada nama-nama tuh. Berarti kan dari awal sebelum terjadi persidangan pun kan saya sudah bilang, saya meyakini bahwa terdakwa kita ini tidak sendiri. Sebelum saya nggak tahu apa-apa loh. Ya, karena saya bagaimanapun saya kan pernah berteman sama dia. Dia nggak punya otak kriminal untuk memeras. Kalau untuk onar, endorse, iya. Tapi saya jadi kaget kenapa dia melakukan kejahatan ini gitu loh. Saya nggak pernah berubah statement saya. Apa yang terjadi sekarang ya lebih hati-hati lagi dalam bertindak, bersikap. Kalau sudah begini catatan buat hidup dia. Kafid, tadi juga dari kuasa hukum DRG menyebut bahwa beliau ini akan mengejar si pelaku-pelaku yang memang otaknya gitu katanya. Nah, itu, dan sudah menyebutkan satu nama gitu. Nah itu biar aja
penasehat hukumnya yang bicara. Kalau saya terima kasih juga sama Bang Leon, Mr. Jini, sama Bang Raffi yang saya waktu pertama kali menemani Reza tuh saya takut sendiri karena dunia maya ini kan seperti hutan rimba ya. Saya nggak tahu mau bawa ini kemana. Apakah saya juga bisa menemani Dr. Reza sampai akhir? Alhamdulillah di dalam perjalanan teman-teman ini menguatkan kita untuk memberikan pandangan-pandangan di masalah hukumnya. Dan kadang-kadang kita bercanda sampai malam juga mendukung Dr. Reza untuk menenangkan dia bahwa insya Allah keadilan akan dia dapatkan, dan terbukti hari ini keadilan ditegakkan buat Dr. Reza. Itu tadi pas putusan nonton siaran langsung? Ya, kita nonton tapi nggak terlalu fokus ya, karena saya nggak mau terlalu euforia apa yang terjadi hari ini. Kalau saya mengundang teman-teman ke rumah saya ingin bersilaturahmi. Takutnya setelah ini selesai pada ngilang nih, takutnya sibuk lagi ke urusan masing-masing. Tapi beliau-beliau ini sedikit memberikan, kalau mau diterima ya oleh pendukungnya Niki, walaupun sedikit ya, cobalah dipertimbangkan, jangan selalu menggiring opini yang tidak benar, karena ini tanggung jawab kita semua mengedukasi, tidak menormalisasi bullying. Ini sebagai teman melihat wajah Niki tadi ya, setelah adanya putusan dengan wajah yang tenang gitu kan, itulah salah Kak Niki. Dia kan artis. Bisa berakting sekarang. Iya. Kata jaksa mata Mbak Fitri ya, Iya benar. jaksa yang bilang Jaksa yang gitu. Saya bisa menambahkannya. Iya, iya. Ini terkait dengan ini kan pelajaran buat kita semua ya teman-teman ya, termasuk para praktisi hukum yang lain yang di luar sana itu, untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang benar, bukan yang menyesatkan, karena sudah banyak nih mulai dari apa tuh, pencemaran dan sebagainya, tidak terbukti adanya kesepakatan dan sebagainya ya kan. Nah inilah yang kita bicarakan selama ini tidak ada yang namanya kesepakatan ya kan. Berbicaralah kepada masyarakat untuk edukasi yang benar, bukan yang dibenar-benarkan gitu ya. Itu sih Kak Fitri, sedikit menambahkan lagi, ini kan 4 tahun, artinya kan beliau harus menjalani lah sisa dari hasil ini. Terus tapi kan beliau kan single parent yang memang bisa dikatakan hidup perekonomian itu harus tetap berjalan gitu. Mungkin dari Kak Fitri sendiri ada nggak sih rasa empati ke anak-anaknya gitu untuk ya kita harus pisahkan ya. Kalau anak tentulah anak nggak boleh diduakan dengan urusan orang tua. Saya dari awal berseteru juga dengan saudara terdakwa ini tidak pernah melibatkan anak-anaknya dalam perseteruan saya dengan dia. Ini bukan masalah mendendam, gembira, nyukurin, mampusin atau bukan ya. Tapi saya sebagai orang yang pernah dekat dengan dia, mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang berarti banget. Kalau dia sayang sama anak-anaknya jangan diulangin, karena dia selalu bilang ke saya dia tidak pernah berurusan dengan hukum yang memalukan, selalu kan ribut, berantem apa gitu. Kali ini dia menyandang status sebagai kriminal, ya ini jangan diulangin lagi. Kalau nanti sampai inkrah ya Bang Leon ya. Kalau sampai inkrah. Berarti harapan kakak juga semoga dengan putusan hari ini bisa menjadi efek jerah juga kayak. Ya semoga ya. Iya. Semoga pelajaran bagi dia, pelajaran untuk bagi masyarakat yang lain, untuk tidak melakukan pembulian. Dan tadi mungkin kami sedikit, ini kan banyak sekali yang terjadi tadi, mungkin sudah, cuman kami ulang lagi ya. Jadi mengenai kata-kata yang mungkin kalian sering dengar di pengadilan maupun di media sosial mengenai adanya kesepakatan. Nah sebenarnya kesepakatan itu tidak mudah langsung dikatakan suatu kesepakatan maka pidana itu tidak ada. Cuman coba dilihat teman-teman di dalam pasal 1321 KUH Perdata, kalaupun misalkan kita Mirjani menganggap ini adalah kesepakatan, maka diatur di pasal 1321 KUH Perdata mengenai pembatalan atas kesepakatan itu. Kalau adanya suatu paksaan yang sifatnya mengancam atau dengan adanya suatu tipu muslihat atau penipuan. Nah sekarang balik lagi, ada nggak di dalam kitab hukum pidana kita yang mengatur tentang adanya suatu ancaman ataupun penipuan? Ada di pasal yang mengenai ancaman di pasal 368 maupun 369, penipuan di pasal 378. Nah berarti kalau misalkan di sini ada korban yang mengalami suatu
tindak pidana pengancaman yang diterima sama si korban, maka korban ini bisa melaporkan kan. Ini hal yang ini dilakukan Reza Gladys. Jadi kesepakatan itu bukan dari kata kesepakatan aja, tapi bagaimana suatu peristiwa hukum atau tindakan yang dilakukan sampai terjadinya suatu kesepakatan. Prosesnya yang diuji, bukan kata kesepakatannya yang diambil potong untuk seolah-olah membenarkan ada suatu kesepakatan yang sah menurut hukum. Nah, kalau misalkan ada yang ancaman ya maka perbuatan yang memenuhi unsur delik dari pidana, jadi dia bisa untuk dibuktikan di pengadilan dalam kasus ini. Makanya, jadi kalau yang dinamakan katanya endorse, kalaupun ada yang kesepakatan harusnya dia bisa buktikan apa sih yang di dalam objek yang diperjanjikan dalam kasus ini. Karena kan di sini kan ada dua yang saya anggap ya, ada dua pembenaran yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Satu, katanya Reza Gladys untuk menutupi mulut, untuk menutup mulut. Terus yang kedua katanya endorse. Nah, dari kedua pertentangan ini aja mereka tidak konsisten. Makanya kan di dalam tuntutan kita pernah mendengar kan jaksa menuntut atas pemberatannya itu adalah terdakwa berbelit-belit. Dia tidak fokus terhadap suatu bantahan yang dituduhkan terhadap si terdakwa ini. Justru malah seolah-olah kayak mau mengaburkan pola pikir kita sebagai masyarakat atas dugaan yang sedang dituduhkan kepada Nikita Mirzani. Dan pada akhirnya sekarang Majelis Hakim tetap meyakini secara sadar terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum. Ada lagi Bang? Kalau nggak salah tadi juga ada kata-katanya tidak mohon maaf dan tidak mengakui Oh, tidak mengakui perbuatannya. perbuatannya dan tidak mohon maaf apa ya? Itu aja, tidak mengakui perbuatannya secara terus terang. Jadi memang kan kalau teman-teman lihat di dalam KUHP baru yang akan berlaku tahun 2026, dalam pasal 54-nya nanti di situ kan memang salah satu yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana itu kan salah satunya ada nggak permintaan maaf, ada nggak pemaafan dari korban. Nah tadi kalau kita lihat di dalam pertimbangan hakim, salah satu hal yang memberatkan kan karena dia tidak mengakui, berarti kan dia tidak meminta maaf dan tidak ada pemaafan dari si korban. Yaitu memang harapannya ke depan setiap orang yang sudah berdasarkan bukti yang terpampang di persidangan itu, ya harapannya kan dia mau mengakui kesalahannya, meminta maaf sehingga putusan pemidananya juga tidak tinggi-tinggi. Nah di dalam diri terdakwa berdasarkan putusan hakim hari ini kan dianggap tidak ada itu. Makanya saya melihat kemungkinan besar pertimbangan hakim menjadikan 4 tahun dan tuntutan maksimal 6 tahun itu ya salah satunya itu. Karena dilihat dalam diri terdakwa ini tidak ada penyesalan dan tidak ada rasa bersalahnya begitu. Bela dirinya lebih ini ya, tinggi dibanding penyesalannya Pak. Padahal kan sebenarnya tujuan dari proses pemidanaan itu kan bagaimana setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana itu menyesali perbuatannya dan memperbaiki dirinya. Dan kalau kita lihat sampai sidang tadi pun kan selesai putusan belum ada itu. Kemudian ya saya sih berharap kalau nanti ini sudah berkekuatan hukum tetap, si terdakwa ini kemudian bisa benar-benar memperbaiki dirinya sesuai dengan tujuan dari hukum pidana seperti itu. Mungkin bisa diikutin juga dengan yang lain yang kalau memang ada yang terlibat ya didengerin tadi, minta maaf lah. Nggak ada yang lebih indah kalau menyadari kesalahan dan memohon maaf sebelum terlalu jauh. Dan terkait yang itu kayak yang terlibat tadi sesuai dengan penjelasan kuasa hukumnya Dr. Reza Gladys, sebenarnya itu penting, itu jadi tantangan buat penegak hukum, buat kepolisian Polda Metro ya. Karena kan berdasarkan informasi terlapornya itu kan ada 4. Nah, kepolisian itu harus memberikan kepastian hukum. Kalau memang yang 2 orang lagi dianggap tidak terbukti, ya keluarkan dong SP3-nya. Karena kan setahu kita ini sudah ada tersangka lain, sudah penyidikan dan terlapornya ada 4, 2 sudah lanjut ke persidangan gitu loh. Jadi harapannya kita sebagai masyarakat, sebagai praktisi hukum itu ada kepastian hukum. Kalau memang tidak terbukti, ya keluarkan SP3. Kalau terbukti, lanjutkan prosesnya, hadirkan ke persidangan, hadapkan. Itu sih harapan kita, kepastian hukum. Berarti terpilih akan tetap bantu Reza sampai masalah ini, saya sampai 4-4-nya ini Masuk. Iya, sampai ada kepastian hukum. Sampai Proses ada lah, kepastian. kepastian hukumnya. Memantau. Saya hanya memantau, yang dibulikan cuma Dr. Reza kan. Itu kan, yang terang-terangan membulikan hanya saudara Nikita. Ya. Kalau yang lain-lain ya saya serahkan aja ke kuasa hukumnya. Saya kan nggak ikut campur urusan skincare. Saya mendampingi Reza ini karena korban bullying ya, pembuliannya. Ya mudah-mudahan saudari MM berubah ya. Amin.
berubah lebih baik lagi, banyak merenung di sana ya. Nggak apa-apa kok minta maaf, nggak apa-apa kok ngaku salah daripada harus minta maaf. Harusnya ini dilakukan sebelum Proses. itu yang sudah saya sarankan. Jadi yang ngetawain saya, Miss Tabayun, yang apa, kalau didengerin nasihat saya dari awal, mau nggak saya tabayunin? Saya malah diketawain kan? Nah ini rasanya. Ini akibat dari apa tuh namanya, congkak ya, angkuh gitu, keangkuhan. Oke.